kalau kita lihat umur tokoh-tokoh yang hari ini muncul ya, Prabowo, Megawati ini kan kelompok yang masih dikatakan baby boomer ya. Tapi memang umur politisi di Indonesia lama, sehingga kaderisasinya panjang kan. Sehingga kita yang ek pun, belum punya kesempatan, apalagi yang ek gitu. Artinya saya membaca 2024 itu milenial atau anak muda itu masih menjadi sumber elektoral, belum menjadi pemain utama dalam politik. Bincang lagi warga setempat di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia di platform Suara Warga. Kedatangan tokoh-tokoh yang tidak tampil TV. Emang kita spesialisasinya itu biasa? Iya, spesialisasi ya. Biasanya kalau udah terkenal di sini naik ke TV susah lagi diundang di sini. Tapi kita bisa lihat Suara Warga kan tetap concern sama ide bernas yang bisa mencerahkan. Jadi kita ngadirin ada Bang Arif sama Arifki. Jadi kita mungkin lagi gimana nih? Arif. Arif Budinya gitu. Kita manggil Rifki aja, ini Arif. Iya, Bang Arif. Bermasalah dengan personal branding lo, dipanggil Rifki? Oh enggak. Takutnya harus dipanggil Arifki lengkap cuy. Paling muda. Bang, Arif nih punya lembaga apa bang? Exposite strategi. Oh, ketua organisasi. Apa bang? Exposite apa? Exposite. Belakangnya enak soalnya sit. Exposite concernnya di isu-isu demokrasi dan pemilu. Demokrasi dan pemilu. Berarti concernnya ke pemilu 2024. Maunya begitu. Jadi konsultan apa jadi pengkritisi nih? Belum jadi konsultan. Berarti belum ada bohirnya yang benar. Belum cocok. Belum ada yang cocok. Oke, dan exposure. Lo, Rif, katanya lo punya lembaga baru yang akan lo jadi pengamat di media-media ini apa? Iya, namanya Aljabar Strategik ya. Apa? Aljabar Strategik. Aljabar. Iya. Aljabar itu berarti. Iya, itu kenapa Aljabar? Matematika. Iya, ya ibaratnya kan politik itu sains. Jadi saya menarik gitu hitung-hitungan itu kan, apalagi algoritma juga mulai berkembang kan. Makanya satu nama yang cukup menarik sehingga saya gunakan itu untuk menjadi branding sendiri maupun untuk jadi isu mengomentari politik di hari ini. Kayaknya head to head nih berarti. Tahun 2024 beda calon kayaknya. Sebenarnya belum ketemu. Coba belum ketemu nih harganya. Harus beda. Harus beda. Harus beda. Enggak harus beda. Nggak harus beda ya. Bisa nama yang sama, butuh perspektif yang berbeda. Berbeda. Ya benar. Bang, ngomong soal demokrasi nih kan sebentar lagi pemilu 2024. Dan kita tahu bonus demografi nih anak muda tuh akan jadi punya pengaruh yang cukup signifikan lah untuk memenangkan partai maupun presiden. Tapi apakah yang anak-anak muda bakal ikut tuh dalam pemilu 2024? Menurut Abang? Ikut apa enggak harusnya tanyain ke mereka. Tapi kalau kita melihat komposisi pendidikan hampir pasti ya di atas separuh dari total pemilih di 2024 itu kelompok muda. Cuma kan kelompok muda sendiri juga ada beberapa kategori kan. Misalnya kalau kita bicara mengenai kalangan millennials, sebagian sudah mulai apa itu? Sebentar lagi kolonial. Iya betul. Udah mulai menikah, bahkan sudah punya anak, sudah punya karir, punya cicilan juga. cicilan yang punya utang itu. Jadi kalau misalnya mau melihat kelompok muda ya memang tidak bisa berlaku pada semua kalangan. Misalnya Gen Y itu aja udah 2 kategori. Iya betul. Berarti kita lihat apakah mereka akan terlibat apa enggak. Kalau menurut lo, Rif? Sebagai Gen Y. Iya. Gen Z apa Gen Y apa milenial nih ceritanya? Z aja lah. Iya. So muda. Ya, kalau kita ngelihat kan soal isu milenial anak muda ini kan isu yang selalu diperbincangkan setiap pemilu ya. Baik itu politisi atau partai politik, bahkan media kan.
Tapi saya membaca 2004 itu yang menjadi kingmaker itu pemain utama masih Bobby Boomer. Mungkin permainan terakhirnya 2004. Kalau kita lihat umur tokoh-tokoh yang hari ini muncul ya, Prabowo, Megawati ini kan kelompok yang masih dikatakan Bobby Boomer ya. Tapi memang umur politisi di Indonesia lama, sehingga kaderisasinya panjang kan. Sehingga kita yang ek pun, pun belum punya kesempatan, apalagi yang ek gitu. Artinya saya membaca 2004 itu milenial atau anak muda itu masih menjadi sumber elektoral, belum menjadi pemain utama dalam politik. Berarti Anda merendahkan Valdo? Nah, bukan merendahkan Valdo, tapi kan posisinya contohnya begini ya. Contoh di Garis 98 aja. Ada Fahri Hamzah, Hadian Napitulu, Budiman Sujatmiko. Artinya mereka ini kan pahlawannya reformasi ya. Flower generation. Iya, tetapi kan mereka kan belum menikmati. Tapi kan tokoh-tokoh Boomer yang menikmati reformasi kan. Artinya tokoh-tokoh ini masih menunggu, apalagi kita. Artinya dalam konteks pemain politik ya. Tapi dalam konteks elektoral, karena yang sampaikan tadi Bang Arif tadi, secara jumlah besar. Tapi ini target elektoral, bukan pemain utama. Ini yang jadi kendala. Apakah milenial anak muda hanya isu atau menjadi ruang kunci yang akan menentukan peta politik di 2024? Tajam sekali analisisnya. Gak apa-apa. Lanjutlah. Lah Anda tidak tahu pertanyaannya? Enggak, soalnya gue bosen ngomongin ini sebenarnya. Karena tapi mungkin gini deh, kita tuh tahu bahwa akhirnya anak muda nggak akan berperan banyak hanya jadi voter getter. Tapi seenggaknya tuh apa sih akhirnya yang bisa mereka lakukan gitu, termasuk saya gitu lakukan. Apakah yang sekarang mungkin kalau misalnya mau jadi caleg nggak punya modal gitu karena banyak cicilan. Kalau mau bertarung berkontestasi enggak. Terus tapi jadi selalu jadi objek kan akhirnya. Tapi seenggaknya buat melakukan sebuah perubahan politik gitu. Iya. Keren banget bahasa itu. Apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin nasihat ujangan dari Bang Arif gitu. Kalau saya dari tipikal generasi yang lebih muda, itu salah satu yang positif adalah bahwa mereka punya apa yang sering disebut sebagai sensitivitas etis ya. Oke. Dibandingkan generasi yang lebih senior. Sensitivitas etis ya. Misalnya nih, generasi yang sekarang itu kan mengenal isu-isu seperti mental health, climate change. Climate change, kira mental health. Mental health di dalamnya. Kemudian gender equality. Itu kan isu-isu yang belum banyak disentuh ya oleh generasi yang lebih senior. Iya. Kalau bayangan saya ketika generasi Y dan Z itu kemudian menjadi dominan di 2024 dan mereka adalah ceruk pemilih yang besar gitu ya, nggak bisa enggak generasi baby boomer yang tadi disebut-sebut sebagai yang golongan elit gitu ya, itu kalau mau mendekati kelompok mereka harus membawa isu itu. Minimal aware lah ya. Minimal aware. Yang selama ini kita lihat kan mereka lebih banyak memainkan gimmick ya. Iya. Misalnya gimmick medsos, kan? Main medsos tapi tetap aja cringe gitu kan. Atau pakai baju yang lebih casual. Iya. Itu gimmicknya. Gimmick doang. Tapi nggak pernah ada tawaran konsep. Nah, kalau ini didorong ya, terutama bayangan saya kan kelompok muda ini punya posisi tawar. Terutama karena jumlah ya. Karena jumlah. Juga bahwa harus diingat bahwa terutama kelompok Z ya. Kelompok Z itu adalah kelompok yang menikmati pendidikan 12 tahun. Jadi nggak ada di antara mereka, bukan nggak ada. Iya. Jumlahnya sangat sedikit yang buta huruf gitu. Yang tidak menikmati pendidikan minimal SMA itu. Pengandiannya secara umum kelompok yang lebih educated itu lebih melek politik, lebih kritis juga mestinya begitu. Lalu merasa seperti itu juga nggak sebagai Gen Z? Iya, sebagai Gen Z yang udah milenial ya. Udah mulai punya anak dan cicilan. Jadi saya melihat memang apa yang sampaikan Bang Arif tadi soal demografi ya, secara itu memang daya tawar yang paling menjanjikan bagi politisi ya, atau bagi partai politik. Tapi daya tawar lain itu adalah habit dia dengan teknologi ya. Artinya perang dulu itu 2019 itu kan soal
soal Twitter, Facebook dan juga Instagram. Tapi hari ini kan TikTok kan. Saya pernah mengamati beberapa isu kayak Marcos Junior di Filipina kan. Siapa yang menyangka dia ini ibaratnya tuh mohon maaf ya Orde Barunya Filipina, anak Orde Baru Filipina. Tapi dengan munculnya TikTok dia mampu memenangkan pemilu. Misalnya Anwar Ibrahim di Malaysia kan, artinya gerakan-gerakan anak muda yang bisa bisa mendukung dia. Yang terpenting itu adalah memang titik bertemunya antara masa lalu dengan hari ini itu adalah munculnya history dan story. Artinya politisi veteran yang senior yang memang baby boomer atau mungkin X yang ingin mendekati kita yang Z dan milenial ini tentu juga harus beradaptasi dengan konten maupun isu-isu yang memang sesuai. Makanya ini yang terkadang ketika kita lihat di pemilu 2019 ini kan masih menjadi baju menjelang pemilu. Tapi kan yang diharapkan milenial itu kan adalah mereka itu adalah menjadi memang memperbincangkan isu-isu yang konkret. Misalnya hari ini ketika kita lihat studi politik misalnya bahwa respon publik itu sangat lemah terhadap partai politik. Makanya muncul beberapa relawan. Artinya partai politik yang mampu beradaptasi dengan skema ruang publik maka akan diterima. Karena memang pandangan publik terutama milenial itu partai politik itu berbeda. Penuh dengan korupsi, kebusukan. Ini kan hasil survei juga kan. Dan juga perspektif mereka sebagai memandang partai politik. Artinya ruang yang menarik yang bisa kita mainkan adalah bahwa kita punya ruang besar sebagai bonus demografi, tapi kok kita nggak mau untuk menyelamatkan generasi kita. Artinya gini, segi aturan, segi undang-undang dan lainnya, tentu dengan kita terlibat menjadi bagian penting dalam kelompok ini, tentu kita skema generasi ke depan kita yang siapkan. Makanya kepentingan kita sebagai Z dan juga milenial mendorong beberapa isu untuk menjadi tawar dengan baby boomer maupun X ini penting gitu. Langsung masuk ke isu yang juga dibahas sama anak muda nih, soal pemilu tertutup apa terbuka. Langsung bridging-nya. Karena ini menurut gua kita butuh pengayaan lebih dalam. Dan itu beberapa milenial ada yang mendukung lagi. Iya, ada yang mendukung. Ada yang nolak juga. Ada juga yang nolak. Tuh kalau dari Mas Arief sendiri gimana mendukung apa menolak? Profesional terbuka apa tertutup nih? Geng mana nih? Mau tahu nih? Begini. Tidak ada pilihan yang sempurna. Oh iya. Sekali ini khas ada kedewasaan, kebijaksanaan. Khas baby boomer gitu emang. Pembawaannya. Milenial itu Mas. Iya. Kan tidak ada sistem yang sempurna. Iya. Yang kedua itu melihat sistem pemilu perlu lebih komprehensif. Tidak hanya pada kalau itu namanya kan struktur pemberian suara ya. Tidak hanya di situ. Lalu yang ketiga, kita harus juga memperhatikan keajekan. Nah, problemnya adalah bahwa seringkali nomor satu, orang-orang menganggap bahwa kalau ada sistem diterapkan, lalu kepentingannya tidak terpenuhi, yang problematik adalah sistemnya. Iya. Kan begitu. Ya emang suka nyalain itu sih, kayaknya kepentok meja salah mejanya kan gitu. Ya, jangan-jangan karena biasa dididik dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah keajekan atau konsistensi. Karena bukan hanya undang-undang yang setiap kali menjelang pemilu diubah ya. Saya khawatir kalau nanti misalnya sungguh-sungguh kita kembali ke tertutup, kemudian muncul problem, kita lalu udah deh terbuka lagi, oh enggak tertutup lagi, terus sampai kapan? Gitu loh. Jadi mestinya kalau bagi saya geser sedikit ya, MK ya. MK itu nggak karena memang itu bukan ruangnya MK, itu ruangnya pembuat undang-undang. Nah, kalau mau disepakati, ya udah tatanan yang ada kita pakai untuk 2024, gitu ya. Karena ini kan tahapan sudah jalan. Saat tahapan sudah jalan, kita mengulangi 2009 kemarin. Ketika tahapan sudah jalan, MK memutuskan terbuka, kemudian playing field-nya berubah. Kan yang itu inisiasi dari kepala penyelenggaranya. Itu juga problem lain. Iya, enggak elok lah. Enggak elok. Tapi kalau bagi saya, ya udah kita terapkan yang ada di 2024. Setelah itu kita obrolin semuanya. Jangan cuma struktur pemberian suaranya. Obrolin semuanya. Berarti mendukung
Ya yang sekarang berarti terbuka berarti lu sampai 2024. Sampai 2024. Setelah itu Berkali lagi Kita pikir lagi. ya setelah itu paling lupa lagi. Nanti baru dibahas lagi 2028 baru dibahas lagi. Baru dibahas lagi nih. Lu gimana? Iya, bagi saya dukung terbuka lah. Masih kita udah masuk zaman TikTok kok kembali ke konsultan ya. ke zaman batu kan? Iya benar lah. Karena kalau konsultan tuh lebih ceruknya lebih banyak. Iya. Kalau konsultan kan jadi butuh 7.000 nih. Iya. 7.000 caleg jadi butuh. Iya. Sedangkan kalau tertutup kan coba Partai doang. cuma 14 ya berapa sih? Sekarang partai 17 ya. Gimana? Ini bukan hanya soal konsultan ya, tapi ini bentuk bagaimana elit nggak percaya dengan rakyat. Artinya kan selama ini kan rakyat diberi mandat untuk memilih, tapi kok dicabut kan? Artinya pesta 5 tahunan yang ruangnya rakyat kita kasih aja ke rakyat gitu. Artinya negara ini masih menikmati kemerdekaan semakin jauh, tapi kok kita nggak percaya dengan rakyat. Artinya ini poin pertama ya. Yang kedua adalah bahwa demokrasi dengan sistem seperti ini, artinya ruang kita itu berpolitik semakin baik. Artinya ketika memang kita juga harus ada plus minusnya tutup maupun terbuka, tapi kan meskipun misalnya ada kecemasan, misalnya ada mungkin partai politik melihat para caleg yang dari artis kalangan lain takut kalah saing, tapi masalahnya kenapa nggak siapkan kader yang pantas, kenapa juga harus rekrut kalangan artis? Artinya mereka pesimis dengan terbuka tapi nggak mempersiapkan sistem partai politiknya, rekrutmen partai politiknya, tapi menyalahkan kenapa artis, konten kreator masuk jadi caleg. Nanti kan misalnya Mas Wildan masuk ke partai politik juga masalah nantinya bagi mereka kan. Kalau mereka menganggap kurang populer, kalah populer dengan Bung Wildan. Ini kan salah satu poin yang artinya mereka nggak mau beradaptasi dengan perubahan. Dan ini poin penting yang juga kita lihat dalam artian oke, kita membangun kelembagaan partai politik, tapi kita juga harus melihat bagaimana ruang-ruang orang-orang terbaik yang didorong oleh masyarakat itu mereka punya wewenang langsung dengan caleg yang mereka pilih. Ketika semuanya diserahkan ke partai, artinya mereka nggak punya kendali dengan orang-orang yang mereka pilih. Itu poinnya. Emang sekarang punya kendali? Iya, lumayan sedikit lah. Tapi toh gue juga ngerasa kan, walaupun sekarang nggak ada kendalinya, bisa dikendaliin juga kan sama partai. Iya. Petugas partai itu kan. Anda mau bahas tidak Megawati? Ya kan saya selfie. Oh iya. Mau nanya ke Bang Arif nih. Bang Arif nih kayak punya perspektif yang cukup luas dengan spektrum soal ini. Tapi seandainya ya, tertutup itu ada baiknya nggak sih sebenarnya? Ada. Kalau dengan tatanan yang tertutup, memang kita ngomong jeleknya dulu ya. Jeleknya kan kendali elit itu kuat. Di era Soeharto dulu ada istilah kader jenggot. Oh iya, benar. Ada kader peci, kader kader jenggot karena akarnya ke atas. Oh iya. Jadi loyalitas kader itu lebih kepada elit. Tapi sisi baiknya adalah bahwa soliditas partainya terjaga. Jadi memang betul kalau mau memperkuat soliditas partai, pilihannya tetap itu. Tapi bukan lalu itu kemudian tidak lebih demokratis, gitu. Karena saya punya pengandian kalau kita menganut demokrasi tidak langsung, bukan berarti demokrasi tidak langsung itu tidak demokratis. Nah, bedanya dengan yang tertutup adalah bahwa dalam sistem yang terbuka ya, dalam sistem terbuka itu kompetisi memang harus diakui lebih ketat. Memang dorongannya ke sana. Jadi saya heran dengan caleg-caleg yang mengeluhkan, wah dalam sistem terbuka kontestasi menjadi lebih ketat karena saya keluarnya lebih banyak. Saingan sama internal lebih menyakitkan sama eksternal partai. Ya memang sistem terbuka dorongannya ke sana. Arahnya adalah supaya calon menjadi lebih dekat kepada pemilih. Nah, problem dengan penerapan kita adalah begini. Sistem terbuka diterapkan ketika partai-partai tidak cukup solid. Ya kan? Oh iya, karena biasanya ada kader yang bandel soalnya, Mas. Dan dibilang jangan masih tetap aja. Tapi memang kelembagaan partai adalah satu problem yang menahun kan dari tahun 99 sampai sekarang. Ya kan? Setiap berantem bikin partai baru. Lembaga paling tidak demokratis ya. Lembaga demokrasi paling tidak demokratis. Itu inkubator yang berhasil mencetak kader-kadernya bikin partai. Karena keseringan konflik. Iya.
Nah, yang kedua, sistem ini diterapkan ketika tidak ada kedekatan memang antara calon calon terhadap pemilih. Mayoritas calon itu kan baru punya tidak banyak punya kerja sosial. Nah, konsekuensinya ketika partai memang tidak punya akar di bawah, kemudian calon juga tidak punya basis untuk kerja sosial, maka yang paling menarik untuk digunakan adalah maklar politik. Dan itu ada harganya. Nah, di situ kemudian muncul istilah politik uang itu, karena ke partai untuk pencalonan juga butuh uang, ke pemilih untuk bisa dipilih juga butuh uang. Jadi problemnya bukan di terbukanya, problemnya ada kita nggak punya cukup bagus ekosistem untuk bisa menerapkan secara bagus juga sistem terbuka. Kalau mau dibenerin ekosistemnya yang dibenerin, bukan sistemnya. Bukan menyalahkan bahwa sistem punya kelemahan, pasti. Nah, ngomong-ngomong soal hitungan, mungkin gue nanya ke lu masalah hitungannya. Emang bener pasti selalu tertutup tuh lebih murah dibanding terbuka? Kalau menurut hitung-hitungan kan secara nama lu aljabar kan? Iya, kalau secara apa, kan memang kalau tertutup juga, negosiasi juga tertutup kan, hitung-hitungan juga tertutup. Artinya kalau misalnya terbuka tentu, kalau misalnya ada pembelian baliho jalannya langsung ke masyarakat kan, ada organ tunggalnya langsung ke masyarakat. Tapi kan kalau yang tertutup ini kan, kelihatan nggak ada uangnya, tapi kan deal-dealnya kan beda di elit. Contoh soal nomor urut kan, misalnya pertama nomor urut yang diberikan nomor 1, 2 kan, artinya siapa yang paling dekat dengan ketum partai, ya mohon maaf bayar ketum partai atau bayar elit partai juga akan dapat nomor 1, nomor 2. Yang kedua untuk kaum perempuan nih, artinya kan ruangnya juga akan tertutup karena persaingan mereka di internal juga akan lemah, baik dari segi lobby maupun dari segi negosiasi uang. Ini juga akan menjadi masalah ketika memang ketika kita memaksakan tutup. Tapi memang kita juga nggak juga memungkiri bahwa memang yang disampaikan Bang Arif tadi cukup bagus soal soal kelembagaan partai politik, solidaritas. Tapi menguntungkan ke partai-partai yang punya brand party yang kuat. Tapi partai-partai yang nggak punya brand bagaimana? Misalnya dia yang mereka jual calegnya gitu kan. Makanya kita lihat di baru-baru ini kan partai-partai yang punya brand di calegnya dia memang akan terbuka kan. Nah, partai-partai yang punya brand kuat di partai ya memang akan tertutup gitu aja. Cuma satu partai kok yang mau. Dan emang terbukti. Iya, terbukti brandnya besar. Orang ada nggak jadi. Kenapa sih Anda? Soalnya brandnya tuh emang kan berbentuk binatang gitu. Gede gitu loh maksud gua. Ya tapi maksudnya gua nangkep nih, maksud gua lu tadi bilang bahwa mengesankan sepertinya tidak ada uang, tapi sebenarnya bisa jadi cost-nya juga hampir sama gitu. Iya, hampir sama. Bahkan lebih mahal juga kan? Bahkan bisa jadi lebih mahal sebenarnya. Walaupun itu udah tertutup. Sama kenapa? Jadi kontestasi nih berdua. Kalau soal kalkulasi uang ya, saya kira dua-duanya kan punya peluang. Bukan berarti bahwa yang tertutup itu akan keluar uang lebih sedikit calon. Nah itu justru itu. Tapi yang pasti adalah bahwa dengan sistem tertutup, sirkulasi uang menjadi jauh lebih terbatas. Itu yang pasti. Tapi kalau soal jumlah, dia belum tahu. Berarti intinya kalau tertutup tuh nggak ramah UMKM. Iya, nggak ramah UMKM dong. Iya. Nggak ada yang nyetak banner lagi ya. Aduh, kaos partai kok cuma lambang doang, nggak ada mukanya ya gitu kan. Abang-abang Photoshop nanti gimana kerjanya? Tapi nyangkut ke partai ID, ya kan. Jadi sebenarnya kan ini soal tertutup terbuka ada ke tingkat kepedean partai. Iya, benar. Ya kan? Dia pede gak mendaya gunakan brand partainya, atau emang dia mau merasa habis-habisan untuk caleg-calegnya. Kalau saya nangkap begitu Bang. Kalau yang tertutup partai pede bahwa siapapun yang akan dicalonkan partainya bakal dipilih, bukan calegnya. Kalau misalnya terbuka partai nggak pede, makanya tuh ada berapa partai narik artis-artis misalnya gitu. Ya, soalnya yang tertutup PDIP kan. Iya. Yang mau. Kita aja makin ngomong-ngomong gitu. Iya. Emang segitu parahnya ya partai ID di Indonesia tuh Mas? sebenarnya problem party ID bukan cuma dialami di Indonesia. Kalau kita ngomong tentang situasi sebelum tahun 90-an, mungkin ini kabar buruk. Oke. Tapi kalau kita melihat kecenderungan dunia,
pasca 90-an, kira-kira kan kita bisa ngomong bahwa itu pasca perang dingin ya. Pasca perang dingin itu identifikasi ideologi terhadap partai-partai memang punya kecenderungan dulu. Global ya. Secara global. Karena nggak ada kutub ideologi yang jelas juga kan sebenarnya. Iya, tidak lagi signifikan. Tidak signifikan. Di Amerika Serikat misalnya muncul kritik bahwa pemilu itu cuma membicarakan tentang bagaimana caranya naik pajak. Tidak ada lagi kutub ideologi yang tegas antara satu benar. Ya kan? Di Inggris kita mengenal istilah jalan ketiga. Betul. Iya, yang ditempuh bukan hanya oleh partai buruh, tapi partai konservatif juga arahnya juga makin ke tengah. Nah, cuma problem dengan Indonesia adalah kalau kita mau tengok dari tahun 45 ya, sebenarnya kan kategorisasi partai kita itu kalau mau dikotakkan cuma dua kotaknya, nasionalis sama religius. Saya mau bilang Islamis tadi. Mostly Islam. Mostly Islam. Karena partai Kristen sekarang sudah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu ada tapi nggak dapat dukungan signifikan. Sekarang nggak nyalonin lagi juga tuh. Nah, tapi kemudian ada partai yang makin lama makin apa ya? Gak jelas. Bagi saya, iya, karena serakah. Tahu siapa bang pelakunya? Demokrat, nasionalis, religius, apa lagi? Oh iya benar. Bukan cuma Demokrat. Akhirnya semuanya. Bedanya adalah kalau Demokrat itu declare nasionalis religius. Yang lain itu kan makin lama makin ngumpul di tengah. Iya, betul. Sehingga secara bersuara saya suka bilang, apa sih yang membedakan partai satu dengan yang lain? Warna benderanya. Iya Warna betul. benderanya, benar. Makanya yang religius ke nasionalis banget kan sekarang. Iya kan. Begitu PKS yang dipersonifikasi sebagai religius. Kelompok religius ya sekarang religiusnya jadi banyak. Pindah-pindah ke kelompok-kelompok agama yang lain karena kantong pemilih yang dari agama yang berbeda gitu. Lama-lama jadi nasionalis juga. Sedangkan yang nasionalis makin lama makin hijau. Benar. Nah, tapi kalau mau dilihat memang ada kecenderungan ya. Ada kecenderungan bahwa di kelompok tertentu identifikasi terhadap partai ini masih cukup kuat. Misalnya nih, kita mengenal kelompok baby boomers tadi itu sebagai pemilih loyal. Makanya kalau mau dicek 3 partai yang pernah hidup di era Orde Baru, P3, Golkar, dan PDI yang sekarang bertransformasi menjadi PDIP, itu punya pemilih-pemilih loyal yang mayoritas berasal dari generasi baby boomers. Berarti identifikasinya kan kuat. Nah sekarang tantangan bagi bukan hanya 3 partai ini ya, tapi seluruh partai adalah bagaimana mereka bisa mengidentifikasi dengan tadi itu kecenderungan pilihan-pilihan atau preferensi pemilih yang sekarang kalau kita bicara tentang kelompok muda tadi itu, preferensi kelompok muda itu dalam hal tertentu bertolak belakang dibandingkan generasi yang lebih senior. Ya sih benar. Gua kayak pengalaman aja. Ada berapa orang yang akhirnya kalau pas lagi pemilu nyoloknya presidennya Jokowi, legislatif DPR Gerindra, DPRD-nya PSI gitu kan. Ada yang kayak gitu. Iya. Ya tuh baby boomer tetep lah dulu pokoknya Bali punyanya PDIP gitu. Mau kayak gimana juga PDIP gitu misalnya. Susul tetep Golkar gitu. Iya itu kayak berkat baby boomer. Iya. Tapi kalau menurut lo tuh jadi bagus apa jadi jelek tuh? Perilaku yang tadi kayak gue ceritain gitu. Jadi dari atas ke bawah tuh dia bisa beda-beda kan. Artinya memang kalau bagi saya melihatnya itu adalah bahwa memang rendahnya percaya diri ya. Ini pertama. Saya sepakat dengan Bang Arif tadi bahwa memang partai-partai yang hidup di zaman Orde Baru memang mereka itu punya percaya diri yang kuat. Tapi di era reformasi partai-partai yang punya percaya diri juga harus bersaing dengan partai-partai baru karena mereka butuh peremajaan pemilih kan. Karena kan meskipun mereka punya infrastruktur politik era Orde Baru Orde Lama, tapi kan mereka udah meninggal, udah tua. Artinya meskipun 2004 masih tapi 2009 bagaimana? 2009. Artinya tantangan hari ini adalah bagaimana partai-partai baru maupun partai lama itu mengidentikan dengan generasi baru. Apakah mereka itu identik sebagai generasi Z atau milenial atau bagaimana? Ini yang tantangan ini bukan hanya milik partai lama juga partai baru. Tapi poin yang cukup
cukup penting bagi partai politik ini adalah bagaimana mereka itu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman ini. Ini yang menurut saya itu akan sulit ya. Karena memang isu-isu misalnya yang sampaikan Bang Arif tadi tentang bagaimana dulu kalau beberapa pengamat partai politik itu semakin baik partai politik secara kelembagaan, tapi ketika munculnya kekecewaan publik terhadap partai politik, maka muncul partai hijau, partai lingkungan, lalu munculnya media sosial, semua orang berharap hanya ke medsos bukan ke partai politik. Artinya daya tarik publik itu ditarik ke teknologi, bukan lagi ke partai politik. Ini juga akan jadi PR bagi politisi maupun partai politik ke depannya. Tapi ya lu aja. Lu aja. Lu tadi udah mikirin dari kemarin. Enggak, coba mungkin ya itu balik lagi akhirnya apa dong? ID turun. Isu nggak punya. Mau nggak mau balik lagi ke gimmick. mau nggak mau balik lagi ke gimmick karena kan ID udah nggak ada. Turun, udah sama lah semua. Gagasan gitu kan, gagasan soal kayaknya nggak ada. Seingat gue di 2019 bahkan cuma ada satu partai PKS doang yang bilang kalau PKS menang STNK gratis gitu, sekonkret itu. STNK gratis gitu. Yang lain kan nggak menawarkan apa kesejahteraan Indonesia, yang ngawang semua lah ya. Terus akhirnya penuh gimmick dong. Gue lagi ngomong nih. Akhirnya sebenarnya gue mau ngomongin ini sih soal akhirnya bagaimana strategi partai gitu. Kalau misalnya ya siapa tahu kan pasti nanti ada yang nonton, boleh juga jadi konsultan strategi partai akhirnya untuk dapat memenangkan atau minimal merebut suara dalam kontestasi ini gitu. Apa sih yang akhirnya mesti benar-benar dilakukan gitu? Mungkin dari lu dulu kali. Iya, kalau kita melihat strategi partai ya, bahwa memang partai ini juga harus bekerja dengan pandangan publik. Kalau mereka itu ingin mendapatkan ceruk suara publik, ya harus bekerja dengan pandangan publik. Karena ini pemilihan langsung loh. Ini yang pertama. Yang kedua tentu kalau kayak partai PKS, PDIP kan punya brand party yang kuat juga, meskipun segmen pemilihnya beda-beda ya. Tetapi dalam artian ini adalah memang kalau saya pribadi karena masih milenial atau Z, itu memang pemanfaatan teknologi ya. Kalau hari ini memang yang bisa diharapkan dengan semua orang itu individu, misalnya orang itu semua berkumpul di kafe tapi semua pegang HP. Ini kan individu juga kan. Mereka janjian ketemu di kafe tapi nggak ngobrol gitu kan. Artinya bahwa strategi bagaimana partai politik itu mampu mengkolaborasikan pendekatan offline dengan online. Dia punya baliho, tapi itu hanya mengkabarkan ke publik bahwa dia yakin untuk maju atau punya partai politik. Tapi online itu adalah strategi untuk masuk secara personal, bahwa orang ingin percakapan yang mendalam. Ketika percakapan mendalam, maka dia akan memberikan keputusan. Generasi tua itu dia akan melihat mungkin hanya dari orang tuanya untuk memilih partai politik atau politisi. Tapi kan generasi baru ini dia butuh rekomendasi teman, kayak memilih makanan. Butuh reviewnya apa, kan dan apa yang viral di TikTok, gitu kan, apakah sad boy atau mandi lumpur, ini kan juga perlu dilihat ya. Jadi ini soal mandi lumpur ini ada negatifnya, tapi dalam politik kita melihat bahwa ternyata skema politik sejak TikTok ada ini berubah juga nantinya, karena orang yang mandi lumpur, sad boy dan lainnya juga akan melihat bahwa arah publik memandang isu ini berbeda. Begitupun partai politik ke depannya. Apakah mereka memaksakan kacamata lama atau memang beradaptasi dengan generasi baru ini? Ini yang saya penting sekali ya. Jangan sampai ketua partai mandi lumpur, ayo pilih saya. Atau live di TikTok minta sumbangan, kalau itu gue setuju. Tapi mesti dikasih challenge tuh. Kenapa? Kalau bahas membenahi, bukan membenahi dong, menggather gitu. Strategi menggathernya berarti. Kalau saya balik ke pertanyaan itu tadi ya, kita bisa berkaca pada pengalaman negara lain. Kalau ngomong gimmick ya, ada gimmick yang berhasil, ada gimmick yang gagal. Gimmick yang gagal misalnya, di Italia itu pernah ada partai cinta. Oh gitu. Partai cinta. Bukan punya Roma Irama kan itu? Roma Irama partai apa? Itu dia main gimmick. Main gimmick. Ada pemimpin partainya yang suka nggak pakai baju, misalnya gitu.
Tapi ada juga yang berhasil ya, cuma biasanya itu temporer. Di Jerman misalnya itu pernah ada partai yang didukung oleh kelompok-kelompok anti mainstream dan mayoritas anak muda, sehingga ketika dia terpilih tampilannya nggak berubah. Dia misalnya dia masuk ke Senayan pakai jeans belel, piercing, itu pernah ada, tapi sekarang sudah nggak dapat suara. Nah, peluang kedua adalah ini yang saya khawatirkan, menggunakan kebencian identitas. Ya, di Australia ada Pauline Hanson pakai One Nation Party. Ya, kemarin ada yang bakar Al-Quran. Oh ya, Swedia ya. Ya. Tinggal pindahin aja. Itu semua kan ekstrem kanan. Mungkin di negara tertentu yang dimainkan adalah isu tentang imigran. Di negara lain tentang orientasi keagamaan. Kalau itu yang terjadi di Indonesia, ya saya khawatir kita akan berhadapan dengan 2024 yang jauh lebih konfliktual dibandingkan 2 pemilu terakhir. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah partai-partai seringkali disebut partai firman. Jadi partai tidak dikelola dengan orientasi ideologi yang kuat seperti partai-partai yang sebelum tahun 90, tapi dikelola mirip perusahaan. Nah, mereka juga pakai gimmick. Dulu kalau suka sepak bola pasti tahu Berlusconi. Berlusconi itu kan pakai gimmick Forza Italia. Dia menjadi perdana menteri, bahkan tokoh yang pembencinya mungkin hampir sama banyaknya dengan pecintanya. Nah, peluang-peluangnya ke situ. Kalau kita mau lihat, tetapi di antara peluang-peluang perubahan itu tadi, sesuatu yang bertahan lama dalam konteks politik Indonesia adalah bahwa partai dikelola mirip perusahaan keluarga itu tadi. Nah, ini bukan firma, bukan ini, tapi perusahaan keluarga. Ya begitulah. Mau komentar susah kan? Kan tadi kita udah ngebahas ya, mulai dari terbuka tertutup, ternyata juga permasalahan dari Partai ID yang makin kabur, dan tipologi maupun pemilihan politik yang makin nggak jelas gitu kan. Berarti kan sangat mubazir gitu jumlah partai di Indonesia gitu. Yang begitu banyak. Yang begitu banyak gitu ya. Semuanya nyari sama gitu kan, kayak abang ade ya. Pas itu Abang ade itu maksudnya apa ya? Partai umat apa partai PAN gitu? Ya, PKS dengan Gelora. Pecahan-pecahan ya. Iya, pecahan-pecahan abang ade. Bener kan? Nah, ini tuh sebuah hal yang positif apa hal yang negatif sebenarnya buat demokrasi kita di tengah partai yang semakin pembelaan segmennya makin gak jelas. Ini positif apa enggak? Apa jangan-jangan emang ide-ide untuk penyedaran partai itu jadi penting juga gitu ketimbang tertutup terbuka ini gitu. Gimana menurut Mas Arif? Penyederhanaan partai juga jadi PR ya menurut kita ya, tapi saya lebih percaya pada model yang kira-kira nomor satu secara alamiah ini kan jadi kayak seleksi alam. Pada akhirnya orang akan cenderung memilih sesuai dengan preferensinya. Mungkin karena ada tokoh yang menarik bagi dia, mungkin ada ini yang belum ya program. Tapi di luar yang alamiah itu ada mekanisme dalam pemilu yang memang arahnya ke sana. Misalnya nih, membentuk partai politik baru kan makin susah sebenarnya. Susah apa makin mahal? Ya, itu bagian dari kesulitan. Iya. Tapi kan itu tidak menyurutkan hasrat orang untuk bikin partai baru. Susah, orang susah kan nggak mungkin bikin partai. Lebih baik mengkudeta partai. Ini kemana arah ini? Kurang aja. Lupa deh. Maaf lu. Seleksi alam. Terus ya kan bisa juga ada mekanisme ya dari apa tatanan pemilu ya. Tapi di luar itu ada polarisasi yang begini. Saya geser sedikit ya. Banyak orang mengatakan bahwa polarisasi politik itu berbahaya. Saya justru akan mengatakan bahwa
Ya aneh kalau politik nggak ada polarisasi. Iya. Mau kita semuanya sama. Ini aja berempat kepalanya beda. Polarisasi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi politik. Politik tanpa polarisasi itu totalitarianisme. Iya, semuanya sama. Iya, gitu loh. Cuma tantangannya adalah bagaimana mengelola supaya polarisasi itu termoderasi lewat politik, bukan menajam jadi konflik. Kita kan kebalik. Kalau elit berantem, pendukungnya harus berantem. Iya. Nah, kita balik lagi ke soal warna-warna partai-partai itu tadi. Mestinya kalau partai itu mau punya faktor pembeda, salah satu yang bisa dimanfaatkan itu adalah, dan ini belum banyak, adalah misalnya soal problem politik. Kalau tadi kan ngomongin orang susah, kemana suara orang susah? Padahal di negara manapun orang susah itu mayoritas. Iya, betul. Orang susah itu nunjuknya ke sana aja. Ya, dia tahu yang susah yang mana. Yang susah yang sana. Orang susah itu mayoritas. Tapi hampir tidak ada itu yang bicara mengenai problem ini sebagai sebuah problem keseharian. Yang ada kan tokoh dimunculkan seolah-olah dia menjadi katakanlah ratu adil, ratu adil yang bisa menyelesaikan semua problem. Tetapi pemilih sendiri lupa bertanya, gimana? Kalau janji sih gampang. Kalau saya terpilih, semua orang akan dapat air minum gratis, misalnya. Semua orang bisa sekolah semua. Ya tapi bagaimana? Itu kan yang jarang dibicarakan. Kalau tadi muncul STNK gratis, tapi kan tidak dibicarakan bagaimana mekanisme. Saya ingat pilkada Jakarta 2017. Sampai DP 0%, bukan? KJP. Oh, KJP. Ahok menawarkan KJP, Anies menawarkan KJP Plus. Oh iya. Kalau saya butuh KJP, saya akan beli KJP Plus. Tapi orang yang ngomong kayak gitu lupa bertanya Caranya bagaimana caranya? Ya sama kayak DP 0%. Enggak sama kayak semua gubernur Jakarta. Saya bereskan banjir. Enggak ada. Caranya dia ngasih tahu. Oke, menarik. Lagi. Iya, soal perencanaan partai politik ya. Artinya memang sebagai ilmuwan politik ya, sebenarnya saya sepakat dengan ambang batas itu besar. Karena dengan semakin besar itu kesempatan orang itu bangun partai itu berpikir. Meskipun dalam ruang demokrasi nggak adil ya. Ini berpikir, tapi kan dengan semuanya uji coba, berarti mereka mempersiapkan pemilu itu hanya beberapa bulan menjelang pemilu. Artinya dengan ambang batas itu tinggi, mereka berpikir panjang dulu. Mungkin saya akan berpartai dulu, siapkan kader yang siap dulu, gitu kan. Artinya sehingga ketika ambang batas itu tinggi, tentu kita beberapa periode pemilu ke depan akan memiliki partai politik yang akan menipis ya. Itu menurut prediksi saya ya. Tapi tentu dengan ambang batas yang cukup tinggi ini beberapa pemilu 2024 ini juga akan mungkin berubah 2029 kan. Artinya satu poin yang menurut saya itu penting ya. Tapi poin yang terkadang juga akan merugikan soal ambang batas maupun partai politik sedikit ini adalah bahwa menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Arief tadi, bahwa masyarakat itu ingin memilih pemimpinnya, tetapi stok pemimpinnya disediakan oleh elit partai politik. Kita ingin pemimpin yang layak, tapi pilihan yang layak itu orang-orang yang layak kamu pilih itu ini orang-orangnya. Publik nggak bisa mendorong itu. Semuanya dikunci oleh partai politik. Semuanya berusaha dengan partai politik. Artinya negosiasi antara partai politik dengan keinginan publik ini nggak bertemu. Meskipun secara kelembagaan ini penting, tapi kan intinya pemilu ini kan adalah kita memperjuangkan kepentingan rakyat. Meskipun narasinya ini partai politik adalah ruang kaderisasi, ini penting, itu benar. Tetapi ketika elit itu bekerja dalam artian itu lebih dominan dan publik itu tidak hanya memberikan ruang di bilik suara, artinya tidak bertemu antara kepentingan publik dan kepentingan elit. Ini yang menurut saya itu ketika kita menjadi partai politik, makanya ini penting juga untuk dipikirkan ke depannya. Terakhir. Ya mungkin satu gue bertanya mungkin harapan 2024 gimana, tapi mungkin itu terlalu klise. Tapi kalau gue mau minta prediksi aja sih, kira-kira yang menang siapa ya? Tapi kalau ngomong harapan tadi, bagi saya justru itu yang menarik. Iya, apa? Coba kira-kira ada dari situasi kita ya, secara umum ya. Kita itu kalah berkali-kali, tapi nggak putus berharap.
sepak bola kan. Oh, sepak bola ya konteksnya. Masih dukung. Oh. Dalam pemilu juga sama. 5 tahun sekali kita dikibulin, tapi datang lagi ke TPS. Baiklah, nonton badminton kemarin kalah. Sekarang kita nonton lagi di Istora. Menariknya dari masyarakat kita. Pemaaf soalnya. Resiliensinya. Nah, apa yang akan terjadi di 2024? Ini kalau mau bicara dari konteks hari ini, saya kira 2024 tidak akan beda jauh dibandingkan pemilu sebelumnya. Berarti polarisasi kecuali. Ini kuncinya ada di kelompok muda tadi. Oh. Ya. Jadi ya tema itu juga yang membuat saya mau datang ya. Kelompok muda sebenarnya kuncinya. Coba bayangkan tadi itu. Kelompok muda jumlahnya besar. Masa sih dengan jumlah besar hanya mau jadi penonton gitu. Yang kedua, mereka punya agenda. Ya kan? Terus yang ketiga, partai-partai politik itu sedang mengalami pergeseran. Begini, sesuatu yang alamiah terjadi di 2024 adalah pergantian generasi. Kita bukan hanya akan menyaksikan bahwa Pak Jokowi tidak lagi bisa mencalonkan diri, yang artinya orang lain yang akan jadi presiden 2024. Tapi juga kita akan menyaksikan mungkin ini presiden yang terjadi sekali dalam sekian pemilu ya, bahwa mayoritas pemilih adalah kelompok muda. Nah, jadi kalau pelakunya baru tapi agendanya sama, ya apa gunanya pemilu? Gitu. Mending 3 periode. Enggak, tapi explore ya. Maksudnya kan berarti yang diharapkan itu apakah hanya sebatas partisipasi pemuda dan pemilu atau representasi politik mereka sebenarnya? Dalam artian mereka nyalek atau mereka apa gitu kan? Belum lah. Kalau nyalek ya mungkin sudah sebagian gitu ya. Tapi seperti tadi disampaikan Rifki ya, ya memang harus punya kesabaran kan. Next berapa itu? 2029 mungkin waktunya bagi mereka. Tapi bagi saya perubahan itu mungkin bisa dilakukan lewat agenda itu tadi. Jadi kalau mau dilihat sisi baiknya nih, situasi ketika parti ID lemah, ideologinya juga lemah, itu kalau mau dengan perspektif yang lebih optimis adalah bahwa partai-partai kemudian tidak banyak berbeda, sehingga kemudian mereka akan ngumpul di tengah. Kalau sudah ngumpul di tengah, harapannya adalah bahwa mereka datang dengan ide, gagasan, dengan program gitu, dengan janji politik. Iya, pembedanya mungkin tidak banyak, tapi ya kalau ada kopi yang sama di sini, apa yang membuat saya memilih kopi ini dibandingkan ini? Mungkin bukan kopinya betul, tapi misalnya campurannya. Kan sekarang ada kopi robusta, radikal. Nah, gitu kan. Atau minimal milih partai yang nggak menimbulkan atau mempertajam polarisasi kali. Polarisasi harus ada tadi. Enggak, maksudnya seenggaknya nggak mempertajam gitu. Enggak, gue malah mikirnya kalau emang posisinya pada ke tengah semua, atau bisa dibilang bahwa sebenarnya ini momen yang tepat di mana ide-ide apapun bakal diterima sama partai, selama ide itu mayoritas gitu kan. Misalnya anak muda ngomongin climate change, udah nggak ada apa-apa, anak muda gini, jadi gue tampung nih jadi program gue gitu kan. Jadi gitu juga bang. Kalau menggunakan lensa yang lebih optimistik ya. Iya. Tapi abang pesimis apa optimis? Kuncinya sebenarnya di pemilih muda. Kalau pemilih muda ini bergerak, saya kira ketua partai yang mana pun juga akan berpikir ulang kalau mereka membawa hal yang sama dibandingkan 2004. Tapi kan ada ketua partai yang udah tua berasa muda kan? Siapa? Yang suka selfie. Sebut dong namanya. Nggak berani ya. Kalau lo gimana Jack? Lo akan lihat secara positif apa? Iya, prediksi yang apa? Iya, yang prediksi juga ya. Prediksi di berempat itu yang menang itu yang paling suara yang paling banyak lah. Ya iya dong. Masuk. Ya kalau soal apa di berempat, ibaratnya kalau kita lihat Perindo menang, Perindo. apa? Perindo. Tanya Wildan.
Urutan keberapa nih soalnya banyak transfer pemain ya, lanjut. Oh iya. Naturalisasi. Nanti PSI marah loh. Tapi saya ngeliat gini bahwa tentang anak muda, baik secara posisi politik ini ibaratnya seperti makan bubur panas ya. Kalau bubur panas kan dari tepi dulu ya, baru ke tengah gitu kan. Artinya posisi politik sebagai pemain politik itu masih kecil di depan. Tetapi generasi X atau yang mungkin baby boomer itu pasti cenderung akan menggunakan isu yang sama. Ini dia pro milenial, pakai baju milenial, mungkin pakai main TikTok dan lainnya, itu pasti di depan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa, ya menyambung dari Bang Arif tadi ya, seberapa kuat sih daya tawar kita generasi Z dan milenial ini berhitung dengan mereka gitu, para politisi ini. Artinya dengan apakah pemilu itu hanya sebuah perhelatan doang atau memang kita punya daya tawar? Salah satu daya tawar yang mungkin kita hitung itu adalah bagaimana isu-isu dan kepentingan kita dihitung. Menurut saya yang paling penting itu adalah soal mungkin lapangan kerja, soal sisi dan rumah, itu kan isu milenial tuh, yang mereka tuh pusing, sering dikritik oleh baby boomer, hobinya ngopi aja, nggak mau berhemat, nggak mau nabung. Ini artinya kan tentu ketika politisi mampu melihat skema kebutuhan milenial ini dengan program, dengan ide-ide, tentu akan disambut oleh para milenial. Tapi apakah milenial itu setelah pemilu dihitung jadi staf milenial atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Tapi ini bukan hanya soal stafnya saja ya, tapi seberapa dihitung kita sebagai milenial. Ini yang penting ya. Tapi ditempatkan staf milenial cukup oke lah, ada akumulatifnya. Tapi seberapa pentingkah generasi itu dibawa ke sana? Ini yang penting menurut saya di 2024 ya. Oke, siap. Simpulan, coy. Ya sebenarnya gue menitik beratkan kesimpulan bahwa kayaknya emang belum, ya gue dua narasumber ini udah memberitahukan kita, ya udahlah pakai dulu, nggak usah diributin sistem pemilunya. Itu dulu sih yang gue tangkap dulu. Maksudnya ya kepentok meja mah biasa gitu, bukan meja yang salah kan saat ini. Dia benar kata Bang Arif bahwa emang nggak ada sistem yang sempurna, tapi yang ada dulu aja lah dipakai gitu, mau busuk apa enggak. Dan lu juga mengafirmasi bahwa hitung-hitungannya juga belum tentu lebih murah kok akhirnya kalau proporsional tertutup kan dibanding proporsional terbuka. Yang selanjutnya emang perdebatannya panjang sih, ngomongin soal partai politik dan ID-nya, gimana politik anak muda itu harus lebih powerful kali ya, punya bargaining position yang lebih tinggi di 2024. Cuma harapan gue sih mungkin 2024 bukan lagi soal siapa lebih soleh siapa dibanding yang lainnya gitu. Gue mikir gitu, lebih soleh siapa dengan yang lainnya, lebih ya pertarungan gagasan itu penting lah, bukan masalah soleh-solehan lah. Adanya soleh-solehun lah. Soleh-solehun lah aja, bukan soleh-solehan. Udah, kemampuan kesimpulannya cuma segitu saja. Banyak banget coy soalnya ya. Kalau gue simpulin nih, tapi sejam lagi gitu. Ya kalau gue sih dari Rifki sama Bang Arif tuh banyak dapat insight ya. Pertama gue bisa memastikan bahwa 2024 anak muda jadi stakeholder terbesar sebenarnya dalam proses politik walaupun masih dalam partisipasi ya, bukan representasinya gitu ya. Dan yang kedua, dengan melihat semua partai ke tengah itu bisa dilihat dalam segi opportunity. Mungkin ya suzonnya partai lagi nggak punya ide apa-apaan, jadi ide yang apa yang disampaikan anak muda bisa ditangkap lebih mudah untuk suara mereka kan sebenarnya. Kedua gitu. Yang ketiga, memang soal tertutup dan terbuka ini pasti ada plus minus lah. Tapi kalau seandainya memang hari ini aturan mainnya terbuka, ya kita selesaikan aja dulu terbuka. Biar nanti ada debat publik yang lebih panjang gitu ya, untuk mengkaji apakah di tahun setelahnya itu tertutup apa terbuka. Biar konsultan-konsultan kayak Anda dan saya juga dapat kerja dulu ya. Sampai iyalah, dapat cuan dulu lah. Enggak. Karena kalau saya pribadi Bang, saya sepakat tertutup. Kok gitu? Gue sekarang tertutup karena gue mengharapkan partai ID-nya makin kuat. Ingat pertalek ya? Enggak, bukan. Dia tertutup karena dia nggak punya modal, tapi deket sama gitu. Sama penguasa. Itu mahalahnya kan? Sama penguasa partai. Iya. Gampang buat dia. Benar. Iya kan? Iya, kita gimana kan? Iya. Dekat dengan elit partai, tapi nggak punya duit. Benar. Sama yang terakhir,
gua satu mazhab nih sama Mas Arif bahwa politik itu harus perlu ada polarisasi. Karena menurut gua polarisasi itu tuh penting untuk melakukan edukasi juga ke masyarakat sebenarnya dengan pilihan-pilihan kebijakan. Cuma memang seperti kata Prof. Masudai Rauf, Mas Wadi Rauf. Iya, iya. pemilu itulah tempat di mana semua hal itu dimoderasi gitu kan. Dari konflik jadi konsensus kayak gitu. Konflik menimbulkan konsensus. Parah banget bro. Dosen gue tuh ya. Jadi kalau buat gali idenya Mas Arif nih, orang bisa follow apa atau website apa yang buat mengetahui Mas Arif? RG with the Reef nih, bikin di sini Nanda. Organisasi ada lembaganya? Itu aja. Oh, with the Reef. Anda? Arif Kicaniago digabung ya. Ada lembaganya juga. Aljabar Strategik. Aljabar Strategi. Jadi buat teman-teman ke setempat, follow Mas Arif dan Mas Arifki. Arif. Oh, kita semua menjadi Arif. Jadi Dua Arif. Pak, follow dan juga terus tontonin channel Sekolah Politik Teknologi Indonesia di platform Suara Warga. Terima kasih Pak. Terima kasih.